Saya ini, Siap, Panglima. adakah kendala terkait masalah pendidikan di Kabupaten Kuburaya? Ini terkait pendidikan karena kita lihat Pak Prabowo dengan ya sangat getol terhadap masalah pendidikan ya selaku presiden kita. Nah, saya juga pernah mendengar salah satu Menko kita, Menko Infrastruktur, yaitu Pak AHY juga berbicara terkait sumber daya manusia. Berarti ini identik dengan pendidikan. Nah, di Kuburaya sendiri seperti apa? Ada agak kendala masalah pendidikan di sana? Nah, ini menarik sekali nih, Panglima. Ya. Pak Kiai. Masalah pendidikan ini sangat-sangat mendasar, saya rasa. Karena kita menuju Indonesia emas di era bonus demografi ini, Ya. apalagi dengan digitalisasi seperti ini, ya kan? Nah, di Kuburaya sendiri kondisinya, alhamdulillah SDM kita lumayan, cuman kalau dilihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Ya. Kabupaten Kuburaya, ini pada saat awal pemekaran itu kalau tidak salah di ranking 4 tingkat provinsi, tapi sekarang sudah berada di ranking awalnya ranking 8, sekarang di ranking 4 Ya. tingkat provinsi. Ini artinya ada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Oke. Tapi untuk sektor pendidikan ini saya melihat masih banyak permasalahan yang harus cepat diambil langkah kebijakan. Saya menginventarisir setidaknya ada 5 masalah besar 5 masalah besar. sektor pendidikan di Kabupaten Kuburaya. Ya. Pertama itu masalah sarana prasarana pendidikannya, gedung sekolahnya, rumah gurunya, ya. Ini masih sangat-sangat memprihatinkan. Kita ada 500 sekolah, Kurang lebih 500 sekolah ya. lebih kurang 500 sekolah. Ya. Kalau kita mau merehab atau mengembangkan gedung-gedung sekolah ini, habis anggaran kita untuk ini saja dengan APBD kita yang terbatas. Nah, belum lagi masalah yang kedua, akses jalan ke sekolah, infrastrukturnya. Ini juga mendasar sekali. Kuburaya dengan luasan 855.000 hektar, ya, dipisahkan dengan 46 pulau, butuh pembiayaan infrastruktur yang sangat besar sebagai kabupaten baru. Ya. Nah, panjang jalan kita 640 km lebih. 640 km. Jalan poros kabupaten. Ya. Belum jalan poros kecamatan, belum jalan desa, belum jalan lingkungan. Jadi kalau kita mau membangun 500 sekolah tadi ini aksesnya, berapa lagi anggaran kita tersedot? Ini masalah yang kedua. Ya, infrastruktur. Ya, Jalan. infrastruktur. Nah, masalah pendidikan yang ketiga, ini saya lihat masalah guru. Kita sebagai daerah baru kekurangan sekali SDM guru. Setiap tahun defisit. Karena yang berhenti dibandingkan dengan yang diterima. Oh, banyak yang berhenti ya? Honor itu ya? Yang pensiun, apalagi ada kebijakan penghapusan honorer. Nah, kita guru honor itu ada 1000-an, hampir 2000 guru itu honorer. Nah, dengan penghapusan honorer, siapa lagi yang mengajar sekolah-sekolah kita ini? Ya kan? Ini masalah yang ketiga, masalah guru. Nah, masalah yang keempat terkait dengan aktivitas anak-anak. Kalau sudah kondisi sekolahnya jelek, akses jalannya jelek, guru juga tidak ada, bagaimana anak-anak mau bersekolah? Ya. Bagaimana kita bicara kualitas pendidikan anak-anak kita, generasi kita? Nah, yang lebih parah itu masalah yang kelima, Panglima. Ya. Kalau sudah begini kondisinya, dari rumah anak-anak pamit ke sekolah, tapi karena guru tidak ada atau jalan rusak, ya kan? Akhirnya mereka kemana-mana. Akhirnya kenakalan anak-anak meningkat. Masalah belajar ngerokok, ngelem, narkoba dan lain sebagainya. Ini banyak kenakalan anak-anak meningkat. Nah, 5 masalah ini kalau saya lihat, ya. pola yang dilakukan seperti di luar atau di pondok pesantren ini, mungkin alternatifnya sekolah boarding school, model boarding school. Nggak usah banyak-banyak lagi sekolah-sekolah mungkin. Di satu kecamatan cukup mungkin 3 atau 4 sekolah satu atap. Ya. Pusat pendidikan, di situ SD, SMP, SMA-nya. Oh, dijadikan satu. Nah, bangunkan rusunawa di situ,
Sehingga anak-anak yang dari pelosok-pelosok kita jemput, pendidikan di situ kayak model pondok pesantren, ya, boarding school, sehingga efisien biaya pembangunan gedung, efisien untuk infrastrukturnya, guru juga bisa efisien, bisa optimal, terpusat ya. Anak-anak juga bisa terkontrol pendidikannya, bahkan bisa dikembangkan. Pagi dia sekolah, sore bisa ekskul sesuai dengan bakat minatnya. Ya. Bayangkan kalau dari SD, SMP, SMA dia ekskul misalnya yang hobi bola, dari SD, SMP, SMA bola terus. Selesai SMA dia menjadi pemain profesional. Ini berbicara sekolah negeri ya. Siap. Nah sekarang ada Pak Kiai yang selama ini beliau berkecimpung di pondok pesantren. Siap. Nah saya mau tanya dulu ke Pak Sekda, di sana ada pondok pesantren? Banyak sekali. Sekalimantan setahu saya yang paling banyak pondok pesantren madrasah itu adalah di Kuburaya. Kita ada lebih kurang 140 titik pondok pesantren. Nah Pak Kiai ada nggak keinginan untuk membuat sekolah pondok pesantren di Kalbar? Selama ini kita melihat pergeseran pemerintahan ya. Siap. Di daerah Kalimantan. Tentu Kalimantan ini akan menjadi suatu provinsi yang akan banyak didatangi oleh banyak orang. Ya. Di sini harus kita kuat di sisi pendidikannya. Kolaborasi pendidikan antara berbasis pondok pesantren dengan sekolah-sekolah negeri perlu ditingkatkan. Di pesantren itu ada nggak SD, SMP, SMA gitu? Ada. Oh ada ya? Ada. Kalau di pesantren kan namanya beda, Ibtidaiyah, Raudatul Anfal, TK kan, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, aliyah. Nah situ ada. Dan perlu kita kembangkan kerjasama antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah. Sehingga daerah-daerah yang rawan seperti yang diceritakan oleh Pak Sekda tadi yang poin kelima itu tidak terjadi. Nanti kalau di pondok pesantren ini mengadakan pesantren kilat untuk sekolah SMP, SMA itu bisa itu. Nah di sini pentingnya kolaborasi antara ustadz, pak kiai, pihak-pihak kepala dinas untuk diterapkan di setiap kecamatan. Tentu ada support dari pemerintah daerah. Jika ini terjadi, insya Allah kontrol terhadap anak-anak kita terjaga. Betul. Selama ini kan pemerintah kita jalan masing-masing. Yang di bawah naungan pendidikan jalan, di bawah naungan Kementerian Agama jalan sendiri. Belum ada kolaborasinya. Oh kalau pondok pesantren kan di bawah Kementerian Agama kan? Iya, jalan masing-masing. Kementerian Agama jalan kan, di bawah Kementerian Pendidikan jalan masing-masing. Nah sekarang yang kita inginkan di pemerintahan Prabowo ke depan ini, kita harapkan ditekankan kepada DPR membuat perda yang akan dieksekusi oleh bupati dan jajarannya agar ada kolaborasi antara dinas pendidikan dan dinas dari Kementerian Agama, sehingga ada titik engagement-nya antara umum dan diniyahnya. Nah, saya yakin di Kalimantan Barat Kalimantan Barat ini cepat atau lambat akan menjadi kabupaten yang menjadi percontohan nasional. Amin. Saya yakin itu. Betul. Tapi kalau kita lalai akan menjadi aib kita bersama. Oke. Itu harapan saya ingin komunikasi dengan Pak Sekda agar kita bisa kerjasama di bidang pendidikan di Kalimantan. Itu sih harapan saya. Jadi itu masalah disampaikan Pak Kiai, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Yang jelas kendala yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, masalah pendidikan sudah dijelaskan oleh Pak Sekda tadi, dan mudah-mudahan ya di pemerintahan Pak Prabowo ini masalah terkait pendidikan, makan bergizi gratis, semuanya, tetapi di sana masih ada kendala besar, yaitu infrastruktur jalanan, ya. Sehingga saran daripada Pak Sekda adalah membentuk di beberapa wilayah titik atau sebuah sentral, di situ ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian ada rusunawanya, sehingga siswa-siswa yang dari daerah-daerah ada tempat tinggal di situ. Betul. Ya kan? Jadi mereka juga tidak jauh dari rumahnya ke sekolah. Iya. Ya kan gitu ya? Betul.
Nah itu masukan daripada Pak Sekda, seperti kayak pondok pesantren lah jatuhnya itu. Betul. Jadi mereka tinggal di Boarding school. situ, boarding school ya kan, karena daerahnya masih jauh-jauh dan penduduknya masih berpencar-berpencar. Belum ada kota di situ yang membuat jadi satu kan. Kenyataannya di sekolah-sekolah di tempat kami itu banyak, Panglima, sekolah yang siswanya hanya 10 anak. Hanya 15 anak. Ya mohon maaf, terlalu boros kita membiayai pembangunan gedung, menyiapkan guru secara lengkap, tapi siswanya hanya 10 anak. Hanya sedikit. Kan bagus kita kumpulkan. Satu sekolah? Iya. Cuma 15 orang? Iya. Banyak di tempat kita. Gitu. Kan sayang itu. Berarti pemerintah pusat ini sudah benar sebenarnya mengucurkan anak ke bawah. Cuman di bawah ini mungkin tidak menyampaikan informasi terkait masalah yang dihadapi. Tidak disampaikan kayaknya ke pusat. Sehingga pembangunan dianggap berjalan aja. Ya kita memenuhi pelayanan kepada masyarakat tadi. Kita dekatkan pendidikan ke masyarakat. Tapi karena wilayah kita ini luas sekali. Terpencar-pencar. Sementara jumlah penduduknya terpencar-pencar juga, tidak padat, itu konsekuensinya. Nah makanya solusinya kalau saya lihat salah satunya yang bagus itu boarding school. Kita kumpulkan, dan ini kualitasnya saya yakin lebih terkontrol, lebih terukur. Iya, karena dia kayak mirip-mirip asrama lah. Betul. Ya kan? Karena sekolah ini kan dapat makan bergizi gratis juga nih, kan terpusat di situ kan. Betul. Ya mungkin orang tuanya lah mungkin nambah-nambah bayar dikit lah untuk kayak kos-kosan gitu ya, kayak rumah gitu ya, untuk bayar listrik. Ya syukur-syukur ada bantuan dari pemerintah. Siap. Gitu. Toh kita juga selama ini bangun sekolah, banyak sekolah tadi kan pakai anggaran juga. Iya. Kenapa tidak kita pindahkan untuk operasional sekolah yang terpusat ini tadi? Oke. Ini informasi dari Kuburaya terkait pendidikan. Ya, jadi situasi di sana. Rumah masih jarang-jarang, jumlah penduduknya juga masih terpencar-pencar, dan sekolah-sekolah ini dibangun di daerah-daerah terpencil dan terpencar juga, sehingga ditemukan ada satu sekolah isinya cuma 15 orang. Ya, kemudian kendalanya guru berkurang, apalagi honorer dihapus, semakin berkurang tenaga pendidik di sana dan infrastruktur. Nah, ini Kabupaten Kuburaya butuh investor yang masuk ke sana atau butuh bantuan dari pusat karena APBD-nya tidak cukup, gitu ya. Ya, kalau cerita dana ini pasti tidak cukup terus. Tidak cukup terus. Oke. Tapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong, insya Allah. Nah, pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Nah, itu kemudian ada solusi yang disampaikan Pak Sekda agar dibuat satu titik, suatu tempat. Ya, di situ ada SD, ada SMP, ada SMA-nya, kemudian di situ ada tempat tinggal seperti Rusunawa. Dan itu juga sangat bagus, sehingga murid maupun gurunya lebih banyak fokus kepada belajar maupun ekstrakurikuler, yaitu seperti sepak bola dan sebagainya, kan gitu ya. Siap. Nah, demikian informasinya. Terima kasih sahabatku, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Ya, Pak Lima. Ya Pak Kiai. Pak Yai. Terima kasih Pak Yai.